Alfi Syahrin. Apakah lu sering merasa kesepian? Kenapa lu ketawa? Apa-apa. Sebelum gua jawab, Assalamualaikum, gua Alfi. Gua Ardi. Kita dari Deep Talk Aduh. with Introverts. Di Kenapa lu jijik dengan intro lu sendiri? nggak apa-apa sih, karena lu Oke. yang nyebut mungkin. Oke, jadi Ardi nanya ke gua kenapa gua kesepian. Nggak, gua nanya apa ya pertanyaan gua? Iya, pertanyaan lu apa? Apakah lu pernah merasa kesepian? Iya kayaknya. Kok pertanyaan basic banget sih? Jawab aja udah. Pernah iya. Siapa sih yang nggak pernah? Lu emang nggak pernah? Enggak. Nggak mungkin. Oke, jadi kita dapat pertanyaan masuk. Ini dari Tit. Coba bacain Ardi pertanyaannya. Halo, aku SFT. Hah? Bukan yang itu. Hah? Yang aku berada di lingkungan. Iya itu awalnya gitu. Oh. Halo, aku SFT. SFT. Kok lu bacain namanya? Itu kan nama samaran. Oh, iya. Mana ada orang namanya SFT? Iya sih. Terus. Sefet. Aku berada di lingkungan yang alhamdulillah dibilang lengkap dari itu keluarga, teman, rekan, dan sahabat. Iya betul. Tapi kenapa aku merasa bahwa aku ini sendirian? Oh. Buset ke zoom banget ini. Bentar, kok hilang sih? Oh, bentar. Sorry guys, Sendirian. ada technical Merasa kesepian, tidak ada tempat yang bisa diajak deep talk. Deep Di talk with sini with introverts. introverts. Aku juga suka ngobrol sama temen dan sahabat, tapi entah kenala, aku Kenala? merasa nggak puas. Ya dia nulisnya gitu. Oh. Aku merasa nggak puas atas jawaban mereka ke aku. Kadang malah bikin aku merasa nggak suka ke mereka. Ingin sekali punya someone to talk yang real, dan aku tiap malam suka ingin punya pacar WK. Satu lagi, aku ini tipe orang yang suka ke cowok itu menyukai diam-diam. Aku ingin menghilangkan rasa suka diam-diamku ini, karena endingnya aku suka menyukai orang lain yang sudah punya pasangan. Emoticon sedih. Awalnya aku suka ke orang itu, tapi orang itu tiba-tiba ngepost ceweknya. Aku pun ingin banget punya pasangan, tapi nggak tahu dari mana awalnya karena aku nih cewek huhuhu. Mungkin itu aja ya dari aku. Emoticon gini. Ini Oke. topik kesukaan lu kayaknya. Enggak sih. Biasa Model-model aja. kayak gini. Semua yang dipilih ini kita suka bahas. Oke, jawabannya apa Ardi? Mungkin kita breakdown dulu satu-satu ya. Dia berada di lingkungan yang maksudnya punya teman, punya keluarga, tapi kok merasa sendiri. Terus, Menurut lo harus gimana? lu dulu. Oke, gue pernah di posisi ini. Gua selalu di posisi ini. Nggak, tapi beneran. Semua orang pernah lo Enggak lewatin semua. hidupnya. Yang episode sebelumnya gue bilang gue pernah di posisi, nggak bilang gue pernah di posisi ini, tapi gue sering dimarahin itu doang kan. Sama Ini aja. beda. Ini gue pernah merasakan kesepian yang sama. Lu kan saksi hidupnya Ardi. Ini lebay banget. Makanya gue bikin buku Loneliness is my best friend karena gue pernah melalui posisi itu. Dan gue ingat waktu itu gue tuh merasa kayak cuma butuh temen cerita satu aja di mana gue bisa cerita semuanya gitu loh, bisa venting ke nih orang. Cuma ya seperti yang kamu rasakan tidak semudah itu. Dan tapi alhamdulillah itu semua udah kelar ya. Alhamdulillah udah selesai dari kesepian itu. Nah, Kak gimana udah bisa menghilangkan rasa kesepian itu? Nah, ini kita bahas di podcast ini. Eh yang pertama sih gue akan selalu saranin adalah coba deskripsikan dulu pengen temen yang kayak gimana. Coba dalam kepala kamu tuh dia idealnya seperti apa. Bukan cuma temen ya, pasangan. Kayak A, B, C. Mungkin dia pendengar yang baik. Dia pokoknya gak pernah motong omongan. Dia selalu memvalidasi perasaan aku. Dia akan selalu memahami aku. Catat semua yang kamu inginkan itu. Terus kamu harus menyadari bahwa semua kriteria yang kamu tulis itu seringkali cuma ada di kepala kamu. Jahat banget ya. Soalnya kenapa aku bilang kayak gitu, karena ya I've been through the same thing. Bahkan orang yang sesuai kriteria kamu pun, kalaupun ada, dia nggak akan pernah bisa bener-bener jadi milik kamu. Soalnya dia nggak akan pernah bertahan selamanya gitu loh. Dan semakin kita nyari teman dengan kriteria ini, pasangan dengan kriteria ini, semakin kita ngerasa sepi. Semakin kita maksa seseorang untuk fit into that box, the more we feel lonely juga. Jadi yang pertama kita harus sadari, oke, orang kayak gitu nggak bakal ada. Tapi bukan berarti kita langsung
Pesimis, oh nggak kayak gitu juga. Realistisnya adalah kita harus menyadari nggak ada satupun manusia yang bisa jadi segalanya di hidup kita. Kayak ada temen yang seru banget diajakin bercanda, tapi dia nggak seru diajakin deep talk. Ya udah nggak apa-apa, berarti tugas teman ini adalah ya kalau lu mau have fun ya sama temen yang ini, kalau lu mau deep talk ya jangan cari ke dia dan jangan salahin dia kalau dia nggak bisa deep talk. Kelebihan dia adalah dia bisa bikin suasana fun. Atau mungkin ada temen yang dia enak banget nih diajak deep talk tapi ternyata dia susah ditemui atau dia jauh atau dia sibuk. Masalah dia adalah di waktu sama ketemu kamu, ya kamu nggak bisa maksa dia. Masalahnya dia nggak ada waktu sama aku. Nggak ada satupun manusia yang bisa fit all the boxes gitu loh. Jadi ya kalau kamu nggak mau ngerasa kesepian atau apa, kita harus memanusiakan setiap manusia yang ada di hidup kita. Ada manusia yang bisa diajak fun, centang, udah itu tugas dia mungkin di hidup kita. Ada teman yang oke, dia bisa diajak deep talk, oke ya udah kamu nggak bisa expect yang lain-lain, dia selalu ada 24/7. Atau mungkin udah ada seseorang yang 24/7 nih, entah pasangan kamu mungkin udah ada di sisi kamu, tapi dia ternyata nggak bisa banget diajak deep talk. Pasti kayak apaan sih yang kayak gitu-gitu. Nggak ada satupun manusia yang bisa fit all the boxes in our lives. Gue bilang gini ya karena gue berkaca sama hidup gue sendiri ya. Gue trying to fit people, labelize them juga gitu loh. Tapi ternyata ya makin merasa kesepian. Tentu satu-satunya yang paling bisa jadi segalanya di hidup kita ya cuma Allah, nggak ada lagi. Dan setelah itu, daripada sekedar menanti perubahan di eksternal, kita juga harus mengubah internalnya kita. Kita menulis berbagai kriteria dari A sampai Z, tapi apa kriteria yang kita punya yang kita bisa offer ke orang lain? Kita nggak bisa mengharap orang lain tuh bisa offer A, B, C, D ke kita, tapi kita nggak punya offer apa-apa selain cuma ya gue mau dengerin kok, gue mau ini. Kita harus punya something deeper than that, gitu. Menurut kok lu nggak ada ini? Sebenarnya gue masih panjang sih ini, tapi lu nggak mau Nggak nambahin apa-apa, atau bilang sesuatu? nggak apa-apa, lu iniin aja dulu. Iya. Terus lu lagi cari-cari sumber ya? Enggak. Enggak. Eh, terus sebenarnya ada sih satu momen di hidup gue di mana lu kan tadi bilang Ardi, Tau Alfi nggak gue ini ngapain dari tadi? apa? Gue nulis ini. Apakah lu menahan kantuk? Nggak, gue mempersiapkan ini. Apa coba? Apa gue lihat dong? Astagfirullah. Padahal gue bener-bener semangat loh. Terus, oh ya, gue inget banget sih satu momen di hidup gue di mana kesepian gue perlahan memudar. Gue inget waktu itu gue lagi jalan pulang. Lu tanya-tanya dong kayak Nah tertarik. ini nih, momen-momen idih najis. Ini momen-momen main karakter. Tuh kan. Tapi gue bodo amat, gue suka jadi main karakter. Tapi bukan di hidup orang lain, di hidup gue aja. Jadi Apalagi gue yang lu nggak mau tulis. ngomong, gue cukup kayak gini sekarang. Apa? Ya idih najis. Oh. eh gue inget gue pulang lagi jalan kaki malam-malam, nggak ada bintang di langit. Tuh kan. Terus gue pokoknya inget gue jalan pulang gue sendiri, terus gue cek HP gue apakah ada yang WhatsApp, apa kabar ke gue. Nggak ada, mampus. Nggak ada. Terus gue ngerasa sedih banget. Gue selalu berdoa kepada Allah saat itu, ya Allah tolong datangkanlah seseorang bla bla bla, yang gitu-gitu kan. Tapi malam itu gue capek berdoa kayak gitu. Gue akhirnya mengubah doa gue. Ya Allah, terima kasih atas kesendirian yang kau berikan pada hamba. Waktu itu gue berdoa kayak gitu. Terus gue inget satu ayat di mana apa lu mau bilang di najis lagi, nggak bisa lu. Enggak. Ya kalau ini nggak bisa. Lanjut. Gue inget ayat Al-Quran. Pokoknya intinya yang kalau kita bersyukur nih, saya Allah akan menambahkan nikmat kita. Jadi aku berusaha inget-inget itu. Ini nama penanyanya kita mau bikin siapa? Sefet aja sefet. Sefat ya. Jadi Sefat kok kayak aneh sih, kayak menyebutkan sesuatu yang tidak benar. Apa? Enggak ya? Pick me. Terus? Sefat. Jadi Sefat waktu itu gue lupa deh. Sefat. Ya anggap ini bahasa Rusia katanya Sefat. Apa sih? Apa? Ya gue lupa deh mau ngomong apa. Anggap. Oh iya, gue ingat ayat itu. Terus gue berusaha mensyukuri apa manusia-manusia yang ada di hidup gue. Gue mensyukuri keberadaan orang tua gue, ini itu. Pokoknya gue mensyukuri apa yang ada, meskipun jujur itu semua belum terasa cukup di hidup gue.
Terus ada satu momen gue mikir kayak gue nggak akan bisa merasa cukup sampai gue yang belajar mencukupkan diri gue. Soalnya kayak nggak pernah ada habisnya gitu loh. Udah ada temen, udah ada ini. Yes. Tapi gue kok nggak ngerasa cukup. Kenapa gue kayak ini sama aja kayak gue punya uang 1 triliun tapi gue tetap merasa Wow. nggak cukup. Amin. Sebenarnya pas Contoh. pertama gua baca ini, itu Heeh. yang di kepala gua. Apa? Di awal dia tuh udah bilang lingkungan alhamdulillah dibilang lengkap, Masya keluarga, Allah. teman, rekan, sahabat. Tapi dia nggak fokus di situ. Dia Iya, fokus di apa yang dia nggak punya. iya. Dan ya betul. Dan kalau gua mungkin gini sih ngelihatnya. Lu tuh bakal attract people yang nggak jauh beda dari lu sebenarnya. Heeh. Kalau misalnya teman-teman lu nggak bisa, apa sih ini dia istilahnya? Deep talk. Deep talk. Ya mungkin ada Kamu kualitas yang missing di lu. mungkin kamunya juga kurang Betul, kalau mungkin deep terlalu talk. ngomongin diri Bisa sendiri. jadi Yang kurang jadi jadi, kan pendengar. orang males ya maksudnya kayak gitu. Jadi memang mungkin kita harus berkaca juga nih. Kenapa ya kok gue cocoknya sama, kok gue orang-orang yang cocok sama gue, orang-orang yang seperti ini gitu loh maksudnya. Gue Jadi inget ya harus ini. Dan lu ketika lu berubah, ya kan? Ada perubahan kan? ketika gue mau ngubah internal gue, eksternal gue ikut berubah. Kenapa lu Iya ketawa? kan? Ya kayak lu nggak sabar banget ngomong. Ketika lu berubah, lu punya quality yang orang cari akhirnya, dan lu Iya, Masya attract Allah, Masya Allah. Orang-orang yang orang-orang yang berkualitas juga. iya, akhirnya Tanpa kayak gue gitu kan. cari loh, Masya Betul. Allah. Iya, jadi pas gue ngerasa kesepian Yang waktu itu, tadinya males sama lo, kayak gue, jadi kayak kayak oh ada manfaat nih si Alfi gitu. kayak Dan jadi gue kayak, manfaatin. aduh gue takut kehilangan si Di, Alfi. di. Ini momen Aduh gua kalau si harus Alfi pergi dari nunjukin ini hidup gue lagi. gimana ya? Orang-orang jadi gitu sekarang. Ini Jadi najis, najis. ini najis. Enggak boleh kepedean kayak gitu juga. Ya jadi kita harus punya kualitas, tapi kualitas itu juga nggak boleh kita kejar demi orang-orang datang ke hidup kita. Ya Jadi kayak kalau gitu. kita udah punya suatu kualitas, tanpa perlu kita cari orang datang, entah Dan gimana caranya. the neediness dari, tapi gue cuma bisa ngomong dari apa yang dia tulis ya. Apa-apa. Neediness-nya tulisan Neediness ini nih apa maksudnya? apa sih? Clingy. Ya clinging, ngerasa butuh banget sama seseorang. Kayak dia langsung kayak pengen banget Needy. punya someone to talk yang real sampai dia mau punya pacar gitu loh. Heeh. Sampai dia benar-benar menggantungkan gitu loh. Iya, Menurut gue ini quality yang bikin orang, jengah. iya, apalagi orang-orang yang secure ya. Iya, Orang-orang yang secure, orang-orang yang dia levelnya udah punya hal yang lebih penting untuk diurusin. pendengar yang baik itu biasanya dia males, Bukan males. bukan males apa ya? Dia tahu menakar. Oh ini Iya the maksudnya, same oh old, ini it's about the this same old person thing. nih, ngomongnya dia mulu, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi Pendengar menurut yang gua, baik pun bisa capek gitu loh. iya, dan lu juga si Sefet ini maksudnya kalau misalnya kalau misalnya dia mau punya temen yang lebih berkualitas lagi, ya dia juga harus bikin diri berkualitas. Nggak bisa Iya. gitu loh kayak bergantung. Gue pengen punya pacar yang mau dengerin semua omongan gua, ngertiin gua. Maksudnya ya paling dapetnya setipe-setipe juga yang mau juga didengerin yang Iya, yang toxic jadinya setipe nanti. gitulah. Jadi hubungan yang sama-sama nggak ketemu ujungnya, ini maunya saling merasa nggak cukup, saling demanding satu sama lain. Betul. Tapi ya ini kita Sefet, kamu jangan ngerasa lagi ditonjok habis-habisan, enggak ya. Ini kita menyampaikan ini demi kebaikan Sefet, demi perkembangannya Sefet. Kenapa sih ketawa? Ya. Dan Jadi- kayak ini resiko nanya ke kita. Enggak, Jadi ya itu satu. Terus Terus harus gimana dong? ya itu ningkatin kualitas, baca buku. Iya pokoknya gitu. Jadi ini loh, jangan jadi orang yang butuh banyak orang, tapi jadi orang yang Yes, dibutuhin. keren. Ini najis. Pokoknya gitu, lo harus punya value, lo harus punya skill, lo bantu banyak orang gitu loh. bener. Jadi orang juga run to you gitu loh. Gua keesokan hari nggak keesokan hari, beberapa hari setelah gue bersyukur pada Allah itu, ya kesepiannya nggak langsung hilang, tapi gue ingat tiap kali gue apa-apa langsung sampaikan kepada Allah. Gue agak malu kayak apaan sih, tapi nggak. Jadi gue ingat Pick banget me. waktu gue beberapa hari setelahnya gue buka laptop gue kan suka nulis
pick me. Gue suka nulis. Banyak banget Pun- momen idin najis di episode nggak kali ini. apa-apa. Terus gue biasanya buka Aib. iPad. Oh, Belum kelar ngomong gue. iPad. Jadi iPad kayak gue buka YouTube, di mana YouTube itu tuh gue nonton orang yang gue berharap jadi temen gue di real life. kasihan. Kasian. Terus gue tiap mau memulai, gue kayak mau nangis. Siapa contohnya? Nggak mau bilang gue. Yang gue tapi ya nggak mungkin karena orang-orang luar kan. Oh. Ya. Terus gue apa nih? Gue selalu bilang, ya Allah, gue pengen ini, ya Allah pengen ini. Jadi apa-apa hal-hal kecil gue sampaikan kepada Allah, karena pada akhirnya yang nggak bakal jengah sama semua yang kita ucapkan, kegelisahan, kesel-keselnya kita, ya cuma Allah yang mau menerima itu. Bahkan Allah mau mendengar dan baik banget gitu loh, nggak mungkin menginvalidasi semua perasaan kita. Jadi gue apa-apa sampein kayak, ya Allah pengen makan enak deh siang ini, ya Allah ini deh. Kayak gue pas jalan ke sini ya Ardi, ini pick me moment sih. Gue melihat langit lalu gue kayak Ardi menghembuskan nafas najis. Gue pegang celana gue terus, ya Allah terima kasih banyak atas celana ini. Gue suka banget bahannya. Apa sih celana apa sih? Ini bahan ini nih. Gue suka banget, gue bersyukur Padahal atas jelek banget rezeki bisa beli celana ini. Jadi kayak gue sampein semua, bukan cuma syukur-syukurnya kayak, ya Allah gue kesel banget sama dia nih. Gue maksudnya ini kenapa dia marah, ya Allah. Gue sekarang apa-apa sampein ke Allah. Jadi sebelum gue curhat ke manusia, gue curhat ke Allah dulu. Soalnya kalau curhat ke manusia dulu, pasti gue kecewa udah. Betul. Dan tadi yang mau gue omongin juga Tahu-tahu itu gue belum sebenarnya rekam. Alhamdulillah udah. bukti udah 16 menit ya. Bukti bahwa isinya ini adalah butuh teman, butuh pacar, butuh ini. Kebutuhan kita akan manusia lain itu ya awal ke Hilangan diri kita. ya, Bukan ya? ya bisa aja sih. Tadi gue mau bilang awal kehancuran, tapi lebay banget. Ya betul, awal Ya, awal kehilangan diri. kita. Kita Ya, akan berusaha ngikutin apa yang mereka suka, apa yang mereka mau dari kita. Dan betul, dan mereka tidak akan fulfill those things. Iya. Nggak akan terpenuhi tuh kebutuhan kita. Ya udah, akhirnya kecewa-kecewa sendiri. Iya. Akhirnya jadi nggak jelas, jadi orang yang kualitasnya lebih bawah lagi. Kayak gitulah. Jadi jangan sebutuh itulah sama manusia. Ada porsi gitu loh maksudnya. Ya kita butuh sama manusia lain, kita makhluk sosial segala macam. Tapi kalau untuk sebutuh ini kayak Itu normal. iya, dan bukan tugas orang juga buat ngedengerin Betul, kita, betul, buat betul. nanggepin deep talk kita, buat apa? Yang ngertiin kita selalu kayak Iya, gitu. kayak normal banget perasaan kayak gini, normal banget mengharapkan keberadaan seseorang. Tapi jadi nggak normal kalau kita mewajibkan seseorang di masa depan untuk jadi pendengar setia kita, jadi semua segalanya di hidup kita. Itu akan sangat menjengahkan. Tuh. Kayak tiap manusia punya dunianya masing-masing gitu loh. Bahkan kalau udah punya pasangan, kita harus bisa membiarkan pasangan kita punya dunianya sendiri. Biar kalau ketemu, ada selalu yang bisa dibahas. Kalau selalu bareng terus, Apa? exhausting. Dan tapi gue salut sih sama Sefet. Soalnya dia bilang, ini aku tipe orang yang suka ke cowok itu menyukai diam-diam. Alhamdulillah loh kamu, maksudnya dikasih rasa malu untuk mengungkapkan, rasa Betul. malu untuk tidak kejar gitu loh, rasa malu untuk tidak ngechat. Karena banyak orang yang berani ngechat, berani ini, tapi alhamdulillah Allah nggak ngasih kamu rasa keberanian. Nggak alhamdulillah Allah kasih kamu rasa Rasa malu yang malu. mahal. Itu luar biasa banget. Pertahankan please rasa malu itu. Jadi kamu jangan ngerasa karena gue cuma berani suka diam-diam, gue kesepian. Enggak, menurut gue itu precious. Itu another thing lagi yang perlu kamu appreciate di diri kamu. Jadi sekarang kalau aku harus sampein ke Sefet, kelilingi diri kamu tapi jangan sama manusia dulu. Sama buku-buku, jangan anggap buku ini cuma buku. Buku tuh manusia loh, ditulis oleh manusia. Ketika kamu baca buku, kamu Buku tuh anggap manusia. kamu nih lagi duduk sama seorang manusia yang nulis buku itu. Kayak contoh, gua tiap malam Ini- nih. Ini pick hidden me mo- promo. Ini pick me momen gua. Enggak, ini bukan promo. Gua kan suka baca buku nih, pick me. Gue cinta banget baca buku. Lebay banget. Enggak. Gue suka baca buku tiap malam sebelum tidur. Lo Jadi gua suka orang tahu lu baca. Iya, daripada gue suka Baca. baca. Jadi gue tiap malam tuh baca buku ini. Jadi gue tiap malam tidak menganggap diri gue lagi baca buku. Enggak, gue lagi di mana ya? Lagi di Middle East, lagi jalan kaki. Soalnya gue lagi baca buku traveling Arabic Journey. Gue baca buku, gue lagi di Romania di tahun 89.
Padahal gue bukan, ya begitu-begitulah. Anggap kamu tuh lagi masuk suatu dunia gitu loh. Buku-buku kayak buku aku, Sorry My Younger Self I Can Make You Happy, but kamu lagi petualangan lorong waktu. Kamu baca buku Loneliness is My Best Friend. Ini kamu harus baca buku ini sih. Kamu lagi duduk sama orang yang paham banget keadaan kamu, karena orang yang bikin buku ini juga pernah lonely. Kayak gitu-gitu. Jadi kelilingi diri kamu sama nonton video-video YouTube dari orang-orang berkualitas yang kamu pengen jadi kayak gitu. Terus entah tingkatkan skill, dan satu, punya mimpi yang lebih besar daripada sekedar hidup bersama seorang manusia yang kamu idam-idamkan. Sebesar sampai-sampai hidup bersama dia tuh jadi kayak, enggak sih, gue lebih pengen yang itu, tapi bukan berarti nggak boleh juga ya, enggak. Tapi kebutuhan kamu yang sangat terhadap manusia ini butuh sedikit diminimalisir. Itu aja sih dari aku. Ardi, kata-kata penutupnya sebelum. Nggak ada. Udah itu lengkap itu aja. Oke, terima kasih banyak Sefet udah bertanya. Next, kalau kalian mau bertanya langsung aja di link box, di link bawah ini ya. Iya. Terus Atau jangan bisa lupa, ke link di bio Instagram kita, apa Instagram lu? ARDHIMD. Gua ALVI SIHRN, follow kita ya, beli buku kita juga ya. Dadah, assalamualaikum.